Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi Java Foundation untuk section 7. Jadi di section 7 ini kita akan membahas topik creating class ya. Bagaimana membuat kelas di Java gitu ya. Membuat kelas di Java tidak sesederhana mengetahui keyword yang dipakai untuk membuat kelas, tetapi konsep yang harus diterapkan ketika kita hendak membuat kelas atau merepresentasikan suatu kejadian ke dalam bentuk kelas gitu ya. Fokus pembelajaran hari ini seperti tertera di slide-nya adalah bagaimana membuat Java class begitu ya. Bagaimana membuat main class ya, menggunakan kondisional di dalam method ya. Kalau bagian ini mungkin saya tidak akan terlalu dalam ya, karena kasusnya bisa beragam gitu ya. Kemudian bagaimana mentranslasi atau merubah ya spesifikasi atau suatu deskripsi ya, kejadian objek ya, ke dalam field dan behavior yang menjadi bagian dari kelas gitu ya. Oke, yang ada di slide ini berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan pada section sebelumnya. Jadi kita akan skip supaya kalian tidak lost information ya. Kalau misalkan kalian merasa bagian slide ini tidak bisa dipahami, kalian harus melihat materi pada section 6 sebelumnya. Oke, di slide ini kalian diminta untuk berlatih lagi dengan aplikasi yaitu Java Puzzle Ball ya. Nanti kalian akan diminta untuk menganalisa beberapa hal ya. Misalkan ini ya, apa yang terjadi ketika kalian meletakkan ya icon di dalam blue wheel-nya gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan, yang kalian uji cobakan terhadap aplikasi Java Puzzle Ball-nya. Nah, di sini dia menggambarkan bahwa dua objek segitiga ini, blue bumper gitu nyebutnya ya, all blue bumper instance share the same behavior. Ya, apa yang mau diilustrasikan di sini atau apa yang mau diceritakan di sini, bahwa ketika kita menerapkan konsep kelas di Java, representasi dari kelas itu, representasi realnya adalah objek atau yang kita sebut dengan instance. Nah, instance itu karena dibuat dari cetakan yang sama, dibuat dari kelas yang sama, maka dia pasti akan share the same behavior ya. Mereka akan berlaku atau melakukan output gitu ya, memproses segala sesuatunya dengan cara yang sama juga. Next, nah ini adalah struktur dari blue bumper gitu ya. Dari sebuah kelas, sebuah objek itu ada namanya blue bumper. Dia terbagi menjadi fields dan behavior ya. Bagian method ini adalah bagian behavior gitu ya. Fields ini akan bertindak sebagai properti yang menggambarkan dirinya ya. Bisa dari color, shape, x dan y position. Ini agak salah ya. Kemudian behavior itu berkaitan dengan methods atau fungsi-fungsi atau segala satu hal yang bisa kita lakukan pada objek ini. Objek ini bisa melakukan apa atau bisa dikenakan kegiatan apa gitu ya, sehingga dia bisa behave ya. Misalkan make ping sound, flash, deflect ball, get destroy. Jadi blue bumper ini bisa menghasilkan suara ya, bisa memantulkan bola atau bisa hancur juga begitu ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat perilaku atau activity yaitu dimasukkan ke dalam scope behavior gitu ya. Ini gambaran ya strukturnya. Ketika kita mendesain sebuah kelas ya, di bagian behavior itu kan tersusun dari beragam fungsi atau metode ya. Metode yang menggambarkan behavior dari kelas itu ya, yang menggambarkan behavior dari instance yang dibuat dari kelas itu nantinya. Biasanya logic ya, atau sini sebutnya conditional logic and loops, itu biasanya juga terlibat gitu ya, menjadi bagian dari fungsi-fungsi tadi. Ya, di sini dikatakan conditional dan loops can play an important role. Jadi mereka memiliki peranan yang penting ketika kalian mendesain metode kalian ya untuk kelas yang kalian buat gitu ya. Nah, ada hal yang digarisbawahi di sini begitu ya. Yang pertama, the main method is meant to be driver class. Jadi fungsi utama itu seharusnya menjadi driver kelasnya ya. Main method itu harusnya menjadi driver kelasnya. Maksudnya apa? Jadi di main class itu harusnya logic ya, conditional logic dan loops ya,
terutama yang melibatkan behavior dari sebuah instance yang dibuat dari kelas tertentu, itu tidak diletakkan di main kelasnya, tetapi di dalam fungsi ya yang menggambarkan instance tersebut begitu ya. Jadi diletakkan di dalam fungsi kelasnya. Jadi tidak diletakkan di dalam main kelasnya. Karena dia meant to be a driver class ya. Jadi kelas ini fungsinya untuk mendrive ya jalannya program ya. Bukan eh, bukan fokusnya untuk meletakkan logika yang harusnya ditempelkan pada objek atau benda tertentu gitu ya. Jadi kalau tadi pakai cerita blue bumper tadi, harusnya aktivitas seperti memantulkan bola itu bukan logika permainannya, tetapi logika dari blue bumpernya itu sendiri begitu ya. Your entire program shouldn't be written in the main method. Jadi seluruhan program kalian itu seharusnya tidak dijadikan satu dengan main kelasnya yang seharusnya menjadi driver kelasnya. Ini maksudnya apa? Jadi tolong dipisahkan gitu ya. Mana yang merupakan logik dari objek, logik dari instance gitu ya. Dan mana yang merupakan logika dari permainannya itu sendiri. Ya misalkan kita ingin buat game, maka ada perbedaan itu ya, logika permainan ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan setiap objeknya ya nantinya gitu ya, bagaimana memulai game, bagaimana mengakhiri game, tapi tidak menjelaskan apa yang terjadi ketika objek-objek tersebut dikenakan suatu aksi. Nah jadi logika itu harusnya menempel pada objeknya, jadi tidak dibuat di luar kelasnya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus berpikir gitu ya. Logikanya tuh berkaitan dengan komunikasi ya, komunikasi antar objek. Apa yang terjadi jika, nah, misalnya gitu ya, apa yang terjadi jika objek yang satu ya itu bersinggungan dengan objek yang lain. Nah, ini menjelaskan bagaimana objek yang satu berkomunikasi dengan objek lain. Komunikasi itu bisa saja aksi ya atau reaksi. Itu maksudnya ya. Ini di sini dia menggambarkan bahwa ada dua kondisi ya, ketika blue bumper atau misalnya di sini red bumper gitu ya, dengan sebuah bumper kemudian dia bertabrakan dengan bola, dia bilang gitu ya, jika ini conditional ya, conditional logiknya, jika bola yang menabraknya itu adalah blade gitu ya, ada duri-durinya begitu, maka objek bumper ini akan hancur ya, get destroyed. Tapi kalau misalkan dia hanya bola yang bukan blade ya, with no blade, itu dia akan di deflect gitu ya. Jadi logikanya itu tidak diletakkan di driver class, tapi menempel pada behavior dari kelas yang membentuk instance tadi begitu ya. Jadi on collision with ball ini ada di dalam bumper kelasnya begitu ya, jadi tidak diletakkan di driver kelasnya. Oke, ini contoh atau ilustrasi yang lain lagi. Misalkan kalian ingin memodelkan sebuah akun gitu ya, saving account ya, sebuah akun tabungan gitu ya. Misalkan di sini ada balance dan name, ini adalah biasanya fokusnya atau data minimum yang dimiliki ketika kita membuka tabungan, kan pasti harus ada nama dan ada saldo begitu ya. Nah, kalau misalkan ada dua account, rasanya mudah ya, tinggal kita copy paste, kita ganti saja balance kedua, name kedua, begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita ingin memodelkan 1000 account? Masa ya mau copy paste 1000 kali? Pasti ada cara yang lebih baik, begitu ya. Nah, disinilah saatnya kita menggunakan kelas, begitu ya. Dan bukan main method. Sekali lagi dia bilang, use a class and not the main method. Gitu ya. Jadi jangan gunakan main methodnya ya, gunakan pemikiran pemodelan kelas ya. Seperti apa kita seharusnya memodelkan akun tadi. Nah, sebuah kelas itu harusnya memiliki struktur seperti ini ya. Ini kok lama nge-lag. Oh no, ya wait ya. Nah, ini dia harusnya memiliki struktur sebagai berikut ya.
Jadi, public class saving account ini pemodelan dari kasus yang sebelumnya ya, itu akan kita bagi menjadi dua dua bagian ya, property dan behavior. Kita harus pisahkan mana yang merupakan property, mana yang merupakan behavior. Setelah kita memisahkan dua klaster, ini dari sebuah kelas, baru kita isi gitu ya, kita atur gitu ya. Oh ternyata balance ya, interest rate dan name itu akan diletakkan di bagian atas karena dia merupakan properti dari kelas tersebut ya. Properti dari kelas tersebut diletakkan di paling atas. Sementara yang sifatnya method atau behavior, misalkan di sini dia ada method display customer ya. Jadi misalkan saya ingin tahu objek tabungan ini milik siapa sih gitu. Kita bisa panggil method display customer ya, yang nantinya akan memanggil fungsi print untuk menampilkan nama dari customernya. Gitu ya. Jadi dengan pemodelan ini ya, kita bisa membuat template ya untuk memodelkan 1000 akun yang nantinya akan kita buat. Ya, tanpa harus copy paste, tanpa harus mendeklar gitu ya. 1000 kali jumlah properti yang dibutuhkan untuk memodelkan kasus saving account tadi. Ya, kalau tadi kan ada name dan balance gitu ya, ada dua, berarti kalau misalnya kita bikin 1000 account berarti setidaknya ada 2000 variabel. Begitu ya. Sementara di sini pemodelannya akan jauh lebih mudah gitu ya. Akan jauh lebih mudah kenapa? Ini bukan berarti bahwa kalian tidak membentuk itu tadi ya 2000, tidak ya, karena yang dibentuk tuh tetap 1000, jadi ada 1000 objek. Nah, bedanya adalah semuanya sudah terenkapsulasi di dalam kelas. Jadi setiap objeknya itu dipastikan pasti memiliki nama, dipastikan pasti memiliki balance ya, tanpa kalian harus mengeditnya satu persatu, begitu ya. Jadi dia akan memiliki perilaku yang sama. Belum lagi kalau misalkan kita ingin memodifikasi saving accounts tadi yang belum dalam format kelas, ingin menambahkan fungsi mungkin atau ingin menambahkan variabel-variabel lain seperti misalkan di sini interest rate gitu ya. Misalkan antara tabungan satu dengan tabungan akun yang lainnya memiliki nilai interest rate yang berbeda. Itu kan berarti jumlah kesulitannya itu juga akan semakin bertambah ya. Variabelnya bertambah, kalau mau dibagi juga harus dilakukan secara manual. Sementara kalau kelas kita buat satu template dan itu bisa di copy paste untuk setiap kasus yang ingin kita modelkan dengan format kelas tersebut, begitu ya. Oke, semoga nggak stres lagi nih ya. Main method as a driver class ya. Place the main method in a test class. Jadi misalkan ini ya. Jadi di sini saya kalau misalkan bikin driver class gitu ya, itu selalu public class-nya itu namanya main ya. Di sini dicontohkan ya supaya kalian bisa membedakan mana kelas yang menjadi driver class dan mana yang non driver class gitu ya. Itu berikan nama tes di sini. Jadi kalau ingin mencoba saving accounts tadi ingin diuji cobakan itu bikin satu driver class yang diakhiri dengan kata tes gitu ya. Misalkan account test atau saving account test ya. Kemudian letakkan fungsi main yang nantinya digunakan untuk men-trigger gitu ya jalannya program. Jadi starting point-nya dari sini. Kemudian kita bisa uji cobakan di sini. Nah, ini contohnya pemodelan tadi dengan menggunakan kelas ya. Kalau tadinya tuh bener-bener manual, di sini enggak, semuanya sudah terenkapsulasi dalam objeknya masing-masing ya. Contohnya misalnya sekarang di sini akun yang pertama itu tersimpan atau terenkapsulat dengan baik di dalam objek SA001 ya. Jadi balance, name, interest rate itu sudah langsung dibuat ya, sudah langsung dibuat begitu kita mendesain objek SA001-nya. Ya, begitu juga dengan SA002 dan berikutnya. Ya, jadi akan lebih mudah ya. Jadi pengelompokannya akan jauh lebih mudah ya ketimbang yang sebelumnya itu manual sekali ya. Kalau kita ingin menambahkan interest rate, ya kita cari tahu dulu ya nama variabelnya apa nih gitu ya. Karena setiap properti dan karena setiap propertinya untuk setiap objek yang diwakilkan itu akan memiliki namanya sendiri-sendiri. Sementara di sini balance, name, interest rate akan memiliki nama properti yang sama, yang berbeda adalah nama objeknya. Jadi dia cukup diwakili oleh satu nama objek ya. Oke, ini bagaimana kalian membuat kelas di Java. Saya rasa saya tidak perlu mencontohkan ya, ini bisa kalian praktikkan sendiri. Oke, masuk ke materi variable scope. Jadi properti ya, properti yang kita tentukan ya di dalam kelas itu memiliki variable scope-nya sendiri. Sama ketika kita membuat parameter atau variabel di dalam fungsi.
itu kan variable scope-nya hanya berlaku pada satu blok fungsi itu saja ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah variabel ya, maka berlakunya itu lokal lokal blok tersebut ya, lokal blok code tersebut. Jadi kalau dia didesain dibuat global, maka dia akan berlaku seluruhnya, tapi kalau misalkan dia diletakkan dalam kelas, maka dia akan berlaku lokal kelas tersebut. Jadi balance interest rate name itu adalah variabel ya. Ya, sama ya dengan variabel yang pada umumnya yang kita kenal, yang hanya berlaku lokal, yang hanya dikenal di dalam kelas saving account saja. Ya, jadi kalau kalian mendesain kelas yang lain, maka balance interest rate dan name itu tidak dikenali lagi. Begitu ya. Jadi dianggap sudah bukan variabel yang dikenali lagi. Begitu ya. Nah, sehingga fungsi display customer itu bisa mengakses ya. Karena dia dikenali atau fungsi ini berada di dalam lingkup saving account ya, atau block code saving account, sehingga display customer bisa mengakses properti berikut ini ya. Balance, interest rate, name. Oke ya, ini kita perhatikan kasus ya. Misalkan di sini ada fungsi deposit ya, kemudian ada parameter ya, integer x. Nah, parameter di sini juga kita sebut dengan variabel ya, sama ya. Balance ini juga variabel, x di sini juga variabel, begitu ya. Tetapi x yang ada di dalam yang bertindak sebagai parameter pada fungsi deposit itu tidak bisa diakses oleh fungsi bet method. Kenapa? Karena dia berlaku blok ya, satu blok saja. Nah, bloknya apa? Ya, satu blok ini. Jadi satu blok fungsi deposit itu x itu dikenali gitu ya. Tetapi ketika dia keluar dari fungsi tersebut, maka x tidak lagi dikenali sebagai variabel ya, karena dia berlaku lokal ya. Jadi namespace-nya berlaku block code ya. Oke. Ini ya. Ini saya rasa juga kalian sudah paham ya. Kelas itu adalah cetak biru dari instance ya. Kelas tidak bisa dioperasikan. Yang bisa dioperasikan adalah objeknya atau instance-nya ya. Realisasi dari kelasnya. Dan ketika kita ingin mengakses properti atau behavior yang dimiliki kelas, kita mengaksesnya dengan menggunakan operator dot ya. Jadi kalau misalkan ingin mengakses name ya, nama objeknya apa? SA001 dot name ya. Mengakses behaviornya atau metodenya ya dot nama fungsinya, deposit bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi pemodelannya ya, misalkan di sini SA01 deposit 1000. Lah kok ada 1000-nya? Ya iya, dilihat. Dalam pemodelan kelasnya, fungsi deposit itu meminta satu parameter, sehingga kalau kalian tidak menambahkan parameter di sana, jadi di sini ada parameter formal, 1000 ini adalah parameter aktual. Jadi kalau kita tidak berikan nilai 1000, tidak ada parameter aktualnya, maka dianggap dia memanggil fungsi yang tidak terdefinisi di dalam kelas saving account ya. Maka ini akan bisa berakibat error gitu ya. Jadi disesuaikan ya. Itu alasannya kenapa di sini ada angka 1000 gitu ya. Ini exercise lagi, silakan dicoba seperti biasa, dibaca dulu ya maksudnya apa, kemudian diuji cobakan ya. Kalau misalkan kalian sudah mencobanya dan nggak paham, baru kita nanti bahas gitu ya, supaya kita bisa lebih cepat pada kontennya dulu. Ya, ini scope of interest gitu ya. Jadi interest adalah variabel lokal yang hanya dikenali oleh fungsi calc interest ya. Di luar calc interest, interest ini tidak dikenali ya. Jadi balance, interest rate, dan name kok bisa dikenali? Karena dia diletakkan di dalam blok saving account. Sementara fungsi calc interest juga terletak pada blok yang sama, dia bisa mengenali balance, interest, dan name tadi. Bisa diakses. Tetapi kalau interest itu tidak diletakkan di blok saving account, tapi dia diletakkan di dalam blok fungsi calc interest. Jadi dia hanya bisa dikenali di sana ya. Jadi scope-nya disesuaikan dengan block code-nya di mana dia diletakkan. Oke, ini if you want to get a value from a method, ini saya rasa basic ya, basic dari fungsi. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai kembalian dari sebuah fungsi ya, kalian butuh statement return. Ya, kalau nggak ada return gimana? Ya itu adalah void gitu ya, atau prosedur ya, void function atau prosedur yang tidak akan mengembalikan nilai. Ketika get interest ya, ini get interest ya. Returns a value. Apa yang ada di sini ya? Apa yang ada di sini? Misalkan balance mula-mula 1000, kemudian balance ditambah dengan bunganya, itu kan
kondisi awal ya, kondisi awal misalkan setelah 1 bulan dia dapat bunga gitu ya. Ini ada fungsi call interest, dia akan menghitung bunganya ditambahkan dengan saldonya, posisinya kan begitu. Itu sama dengan perlakuan seperti ini ya, balance-nya 1000, balance sama dengan 0,83 begitu ya. Mungkin bunganya itu 0,83 gitu maksudnya. Jadi dia bilang it's the equivalent of rating this ya. But it's better and more flexible because the value is calculated instead of the hard code ya. Jadi karena kita sudah membuatnya ke dalam bentuk fungsi ya, kita tidak perlu hard code ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah template kelasnya itu hitungannya kita masukkan ke dalam sebuah fungsi, maka kita cukup perlu mengedit fungsi yang bersangkutan ya. Jadi kita nggak perlu mengeditnya satu persatu seperti ini ya, nggak perlu. Kalau kalian tidak memiliki pemodelan kelas, maka penghitungan balance-nya harus dilakukan secara manual gitu ya. Penghitungan balance-nya harus dilakukan secara manual. Kalian harus edit bunganya berapa tuh gitu, kalian hitung manual gitu. Tapi kalau kalian sudah jadikan fungsi, ya dipanggil aja fungsinya ya, SA01 call interest, maka dia akan menghitung bunga yang seharusnya diberikan ke dalam akun tersebut gitu ya. Oke, ini summary aja, mungkin saya rasa tidak perlu lama-lama di sini ya. Untuk membuat sebuah fungsi di Java itu pasti ada return type ya. Kalau misalkan kalian menghendaki fungsi tersebut mereturn value, kalau tidak ya dibuat void gitu ya. Nama metodenya, parameternya, parameter formalnya. Kemudian ini adalah logiknya, implementasi atau biasanya disebut dengan body function. Dan jangan lupa kalau tipe data yang dituliskan di sini bukan void, maka harus ada return statement untuk memastikan bahwa dia mengembalikan nilai yang kita harapkan. Nah ini limiting the main method. The main method should be as small as possible. Itu saya bilang ya, logika yang kompleks ya, yang tidak berkaitan dengan bagaimana cara kalian berinteraksi dengan setiap objek yang ada di dalam program kalian, itu sebaiknya tidak diletakkan di main method ya, tetapi disematkan di dalam objek-objek yang nantinya akan berinteraksi sebagai bagian dari program tersebut gitu ya. Jadi should be as small as possible ya. Jadi kalau kita baca main metodnya atau driver classnya itu harusnya sederhana ya, dia hanya memanggil gitu ya, mungkin hanya memanggil menu, kemudian kita berinteraksi dengan menunya gitu ya, tapi tidak menjalankan logika yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi pada setiap objeknya, karena itu akan jadi sangat membingungkan nantinya. Ini ada kasus gitu ya, ada kasus, kemudian yang pertama kali lakukan adalah pemodelan gitu ya, dimodelkan dulu nih savings bond-nya gitu ya, mana properti, mana behavior-nya begitu ya. Setelah ditemukan ini, setelah kalian bisa pisahkan ke dalam sebuah struktur kelas tertentu, nah kita mulai masukkan code-nya. Nah, oh ini ya, ini untuk propertinya gitu ya, name, balance, rate, term, months remaining ya, udah ya. Ditentukan juga tipe datanya dan kemudian yang ada di sini ya, access modifier-nya. Oh ini logiknya nih, set term and rate gitu ya, based on time ya. Kalau waktunya 0 sampai 12 itu berarti sampai dengan 1 tahun ini maksudnya ya. Ini kurang dari 1 tahun mungkin. Kemudian ini 2 tahun dan seterusnya begitu ya. Paling mentok 5 tahun ya, 5 tahun. Kemudian ini logika dari fungsi set term and rate sudah. Ini berarti behaviornya ya, ini diletakkan di bagian bawah tapi masih dalam satu fungsi savings bond ya. Nah ini fungsi yang lain lagi, berarti ini diletakkan masih di dalam kelasnya tapi di bawah yang tadi ya, earn interest, ini logiknya. Nah logik ini jangan sampai diletakkan di driver kelasnya, itu keliru ya. Jadi letakkan dia di dalam kelas yang bersangkutan yang nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk objek gitu ya. Tidak perlu bingung dengan coding yang ada di sini, itu hitungan real. Nanti kalau kalian ikuti codingnya nanti itu maksudnya hitungan realnya tuh kayak begitu gitu ya. Tapi bukan hitungan yang kita pelajari ya, tetapi bagaimana kita memodelkan kasus tersebut ya ke dalam Java. Proses yang benar itu kayak gimana sih? Ini summary-nya. Saya akan bikin videonya step by step gitu ya. Jadi per subsection gitu ya. Jadi mohon bersabar. Oke, ini ada kasus, kita jawab dulu ya. You have created an employee class. Ini salah juga nggak apa-apa karena nanti bisa kalian ulangi. Tapi yang penting kenapa jawabannya itu yang penting ya. Kalian membuat sebuah employee class ya with all the required field and method. 10 employees join the company. Should you copy and paste the employee class for all
Ya kelas itu kan template-nya, kita nggak perlu meng-copy template-nya kalau seandainya pemodelan objeknya sama berdasarkan template yang sama. Jadi template itu tidak perlu di-copy gitu ya. Should you copy? Ya enggak dong, nggak perlu di-copy ya. Buat aja objeknya 10 dari template kelas tadi. Itu logika saya ya. Kalau salah ya mari kita cermati bersama ya. Dosen tuh bukan yang segala-galanya tahu ya. Dosen tuh punya kesempatan belajar lebih dulu jadi bisa cerita lebih banyak ke kalian. Oke, korek ya. Syukurlah. Kemudian kita lanjutkan. Variables created within a method can be accessed outside that method, true or false ya. Jadi variabel yang dibuat di dalam metode dapat diakses dari luar metodenya. Ya, ini berhubungan dengan variable scope ya. Jadi kalau dia dibuat di dalam sebuah metode dalam sebuah fungsi, maka dia harusnya hanya bisa diakses dari dalam fungsi itu saja. Ya, kalau di luar sudah tidak dikenali lagi ya. Can be access ya, cannot be access harusnya ya. Oke, well done ya. View result, nggak usah view lah ya, wes bener kabeh gitu loh. Akhirnya ya. Oke, kalau sudah materinya habis untuk yang subsection 71 ya. Jadi kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk section Java Foundation 72 ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.